Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perbankan dasar kali ini, kita akan membahas materi tentang uang. Nah, adapun tujuan pembelajaran atau yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini antara lain adalah sejarah uang, pengertian uang, kriteria atau syarat uang, fungsi uang, nilai uang, dan jenis-jenis dari uang. Langsung untuk yang pertama ada sejarah uang. Nah, sejarah uang ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap barter, tahap uang barang, dan tahap uang itu sendiri. Nah, untuk yang pertama ada tahap barter. Tahap barter ini sendiri adalah tahap untuk barter atau saling tukar menukar. Nah, dengan syarat orang yang akan melakukan kegiatan barter harus memiliki barang yang akan ditukarkan. Misal, beras ditukar dengan garam, beras ditukar dengan emas. Jadi harus sama-sama memiliki barang yang harus ditukar. Kemudian, barang yang dipertukarkan harus saling dibutuhkan antara kedua belah pihak dalam waktu yang sama. Hari Selasa pukul 7 saya membutuhkan beras dan pemilik garam membutuhkan beras. Jadi mereka saling tukar menukar. Saya butuh garam dan yang memiliki beras membutuhkan garam dan sebaliknya atau sebaliknya. Kemudian barang yang dipertukarkan nilainya harus sama. Nah, ini kesulitan di barter. Karena apa? Menentukan 1 kilo beras belum tentu sama dengan 1 kilo garam. Nah, karena muncul beberapa kendala atau kesulitan dari barter, muncullah tahap yang kedua, yaitu tahap uang barang. Tahap uang barang ini antara lain misalnya adalah senjata, kemudian emas, kulit hewan, beras dan garam juga termasuk di uang barang. Barang yang dianggap menjadi uang itu tahap uang barang. Nah, syarat-syarat untuk menjadi uang barang antara lain adalah barang yang harus digemari, diterima dan dibutuhkan oleh semua orang. Kalau beras tentu dong semua orang butuh untuk makan. Kemudian garam, gula dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, barang setiap saat dapat dipertukarkan. Yang ketiga, jumlahnya yang terbatas. Yang keempat, mempunyai nilai yang tinggi. Nah, pada tahap uang barang ini pun juga mengalami beberapa kelemahan atau kesulitan. Antara lain, benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga sulit menentukan nilai uang. Misal punya segenggam emas atau sekeping emas mau ditukarkan dengan beras. Nah, mau dapat beras berapa kita pun juga tidak bisa menentukan. 1 keping emas itu ditukarkan berapa kilogram beras dan seperti itu. Kemudian penyimpanan dan pengangkutan sulit dilakukan. Misal 1 kilo emas kalian tukarkan dengan beras. Nah, itu dapat berapa ton? Cara ngangkutnya gimana? Seperti itu. Kemudian daya tahan benda kurang sehingga mudah hancur dan tidak tahan lama. Punya 1 kilo emas ditukarkan dengan beras. Berasnya dapat banyak sekali, tidak ada tempat penyimpanannya. Pun kalau berasnya disimpan terlalu lama pasti tidak enak. Kemudian tahap yang terakhir itu ada tahap uang. Tahap uang sendiri ini awalnya itu berupa logam. Logam di sini sulit untuk dipecahkan atau sulit untuk disimpan sehingga beralihlah ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap uang kertas. Lanjut yang kedua. Nah, ini sejarah uang di Indonesia. Yang tadi sejarah uang di dunia, sekarang kita sejarah uang di Indonesia. Sejarah uang di Indonesia itu ada
dua tahap, yaitu uang pada zaman penjajahan. Nah, contoh uangnya ada seperti ini. Kemudian tahap yang kedua, uang pada masa kemerdekaan. Nah, contohnya seperti ini yang kita pegang saat ini. Lanjut, pengertian dari uang itu sendiri. Uang adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi pada wilayah tertentu, serta keberadaannya dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada kriteria uang atau biasa disebut dengan syarat uang. Nah, syarat uang atau kriteria uang ini saya singkat menjadi pedas dengan D2. P yang pertama ada portability, maksudnya adalah mudah disimpan dan dipindah tangankan. Kemudian E ada elasticity of supply, maksudnya adalah jumlahnya memenuhi kebutuhan. Dan D yang pertama ada durability, maksudnya tahan lama dan tidak lekas rusak. D yang kedua ada divisibility, dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya. A ada acceptability, maksudnya adalah mudah digemari dan diterima oleh masyarakat umum. Dan S adalah stability of value, maksudnya adalah mempunyai nilai yang stabil dan tetap dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Pedas, jangan D2. Kemudian selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang ada dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli terdiri dari uang sebagai alat tukar menukar. Misalnya uang 2000 ditukar dengan 1 bolpen. Kemudian yang kedua, uang sebagai alat satuan hitung. Maksudnya adalah nilai tukar barang adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipertukarkan dengan barang lain. Misal bolpen tadi harganya 2000. Nah, buku itu harganya 3500 misal. Kemudian yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan. Maksudnya adalah uangmu disimpan di bank untuk keperluan masa yang akan datang, atau seorang pedagang membeli dagangan, kemudian dagangan tersebut dijual. Nah, hasil penjualannya itu disimpan dulu, kemudian dibelikan dagangan lagi minggu depan. Itu juga termasuk sebagai alat penyimpan nilai. Kemudian untuk fungsi turunan uang itu yang pertama ada sebagai alat pembayaran. Pembayaran apa saja? Pembayaran pajak, pembayaran utang, atau transaksi-transaksi yang lain. Kemudian yang kedua sebagai alat untuk menimbun kekayaan. Misalnya uang tersebut disimpan untuk biaya kuliah nanti. Kemudian yang ketiga sebagai alat pemindah kekayaan. Misal punya uang dibelikan tanah di desa, kemudian 1 tahun kemudian dijual rumah itu di desa dan beli di kota, itu pemindah kekayaan. Dan yang terakhir sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Maksudnya apabila nilai uang stabil, orang lebih bersemangat dalam melakukan investasi. Nah, dengan adanya kegiatan investasi, sehingga kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Selanjutnya ada nilai uang. Nilai uang ini dibagi menjadi 4, yaitu nilai nominal, nilai intrinsik, nilai real, dan nilai uang berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tertera atau tertulis pada setiap mata uang yang bersangkutan. Contohnya pada uang 50.000 tertera Rp 50.000. Maka nilai nominal uang tersebut adalah 50.000. Kemudian yang kedua, nilai intrinsik.
Nilai intrinsik adalah nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Contohnya, uang kertas 50.000 diperlukan bahan pembuatan uang dengan harga 3.000 misal. Kemudian yang ketiga, nilai real. Nilai real adalah nilai yang dapat diukur dengan jumlah barang dan jasa yang dapat ditukar dengan uang itu. Misal, punya uang 3.000 dapat ditukar dengan 1 gelas kopi. Maka dapat dikatakan bahwa nilai real 3.000 adalah segelas kopi. Dan yang terakhir, nilai uang berdasarkan kegunaannya. Nah, nilai uang berdasarkan kegunaannya dibedakan menjadi dua, yaitu nilai internal dan nilai eksternal. Nilai internal sendiri adalah daya beli uang terhadap barang dan jasa. Contohnya, dengan uang 4.000 Anda bisa membeli buku tulis. Nah, nilai internalnya adalah 4.000. Nilai internal dari uang 4.000 tersebut adalah sebuah buku tulis, hampir sama atau hampir mirip dengan nilai real. Kemudian yang kedua, nilai eksternal. Nah, nilai eksternal ini adalah nilai uang dalam negeri jika dibandingkan dengan mata uang asing. Nah, biasanya kita kenal dengan kurs, sebutan kurs. Nah, kurs di sini ada dua, kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah kurs yang berlaku apabila bank menjual valuta asing, sedangkan kurs beli adalah kurs yang berlaku apabila bank membeli valuta asing, menjual dan membeli. Itu bedanya. Kemudian selanjutnya ada jenis uang. Jenis uang di sini ada macam-macam. Yang pertama, jenis uang berdasarkan bahan atau material. Ada uang logam dan uang kertas. Nggak perlu saya jelaskan contohnya ya, sudah nyata ada uang logam dan uang kertas. Kemudian berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya, yaitu ada uang kartal dan uang gira. Uang kartal itu terdiri dari uang logam dan uang emas. Sedangkan uang gira itu biasanya contohnya adalah cek, bilet giro, atau perintah pembayaran yang lainnya. Kemudian jenis uang berdasarkan nilai itu ada dua, yaitu uang bernilai penuh atau biasa disebut full bodied money, atau uang yang tidak bernilai penuh. Nah, uang bernilai penuh di sini maksudnya adalah uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Contohnya, uang logam dari emas di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis pada uang tersebut. Misalnya koin 500 rupiah itu nilai atau pembuatan bahannya itu sama dengan 500 rupiah. Jadi modal untuk membuat uang 500 rupiah itu ya 500 rupiah itu. Kemudian yang kedua ada uang tidak bernilai penuh atau biasa disebut dengan uang bertanda atau token money. Artinya uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominal. Contohnya tadi uang kertas 50.000, bahan untuk membuat uang kertas 50.000 itu hanya 3.000 rupiah dan lain sebagainya. Itu hanya sebuah contoh. Kemudian jenis uang berdasarkan wilayah berlakunya ada 3, yaitu uang domestik, uang regional, dan uang internasional. Uang domestik adalah uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu saja. Contohnya, rupiah hanya berlaku di Indonesia, ringgit, peso, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada uang regional. Uang regional adalah uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu, seperti euro berlaku bagi negara-negara di kawasan Eropa saja. Kemudian yang terakhir, uang internasional adalah uang yang berlaku tidak hanya di wilayah
suatu negara tertentu, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia atau di internasional, misalnya dolar, yen, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan tentang uang. Di slide-slide sebelumnya saya telah menjelaskan tentang ada fungsi uang dan nilai uang. Nah, tugas kalian adalah memberikan contoh masing-masing dari fungsi uang dan masing-masing dari nilai uang selain contoh yang saya berikan di materi ini. Jadi kalian mencari contoh yang lainnya. Saya tunggu jawaban kalian di Google Classroom. Apabila ada pertanyaan atau apapun yang belum kalian pahami tentang apa yang saya sampaikan, boleh komen di bawah atau komen di forum Google Classroom. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.